Nadine, gimana? Gimana Ishan? Nadine belum tahu, Mama. Mbak, aku baru saja ditelepon sama penculiknya Ihsan. Ishan diculik? Kok bisa sih? Siapa yang nyulik? Dia minta tebusan seluruh harta kekayaan Ihsan. Hah? Jadi ini rencana besar Om Benny. Dia benar-benar mau menguasai seluruh harta keluarga Ishan. Tentu saja aku tidak mau menyerahkan semua itu, Mbak. Gak mungkin aku bisa serahkan. Aku kasihan sama Ihsan nantinya. Kalau dia kehilangan kekayaan, terus gimana nasibnya nanti? Ben, tapi kalau memang semuanya harus diserahkan untuk menebus nyawa Ishan, aku rela. Iya bener Mbak, nyawa Ihsan itu lebih berharga daripada harta, daripada semuanya. Tapi... Udahlah Ben, kamu harus segera menyelamatkan Ishan. Cepat Ben. Baik, demi Ihsan aku akan lakukan semuanya. Kalau begitu aku akan coba menyiapkan beberapa berkas yang nantinya akan ditandatangani oleh Ihsan. Aku akan temui penculiknya. Nadine ikut, Om. Gawat. Kalau Nadine mau ikutan juga, bisa rusak rencanaku. Kenapa Om diem aja? Gak ada salahnya kan Nadine pengen ketemu sama penculiknya, Om? Iya, Om sangat mengerti sekali kamu ingin ikut melihat suami kamu. Tapi Om kira agak bahaya deh kalau kamu ikut Om. Soalnya Om takut nanti keselamatan kamu juga terancam. Lebih baik Om sendiri yang mengurusnya. Oke, kamu di sini aja ya. Ishan itu adalah suamiku, Om. Aku gak mau terjadi apa-apa sama suamiku, Om. Dan aku gak akan membiarkan suamiku dalam bahaya. Lagian kan ada Om yang bisa ngejagain kita kan? Iya, Om pasti jaga kamu, itu pasti. Kalau gitu aku ikut ya, Om. Ya. Mama, berangkat ya, Ma. Hati-hati Pak. Kita sudah sampai. Itu tempatnya. Tempatnya serem banget, Om. Iya, memang agak menyeramkan. Tapi kalau kamu takut, biar Om sendiri saja yang ke rumah itu ya. Iya, Om aja yang masuk ya, Om. Soalnya Nadine bener-bener nggak bisa sepertinya, Om. Oh, iya, Om tolong selamatin suamiku ya, pasti. Om. Pasti akan Om selamatkan. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Bagus dong. Kamu nggak perlu ikut masuk. Aku harus berpisah dengan Om Benny supaya aku bisa tolong Ishan. Ihsan. Ihsan. Om betul-betul prihatin lihat kondisi kamu sekarang, Ihsan. Om sedih lihat kamu. Pak Chandra, tolong lepaskan ikatan keponakan saya. Saya nggak mau keponakan saya itu ikut terluka. Tolong. Saya akan berikan semuanya apa yang kamu minta. Tapi tolong selamatkan keponakan saya. Ini penting sekali, tolong dong.
Saya sudah siapkan semua surat-surat yang perlu ditandatangani. Surat apa itu? Kenapa dengan orang-orang ini? Kenapa mereka membawa aku ke sini? Dan kenapa Om ada di sini? Iksan, tolong kamu selamatkan nyawa kamu. Nyawa kamu tidak sebanding dengan harta yang kamu punya. Dan Om sudah siapkan semua yang harus kamu tandatangani. Tolong kamu tandatangani ini, tolong. Enggak Om, aku nggak mau melakukannya. Aku nggak akan pernah serahin semua aset yang aku miliki ke penjahat ini sekalipun mereka akan membunuhku. Aku tidak mau. Om dengar itu? Ayo, saya sudah... Apa ini? Kamu hanya perlu tanda tangan ini kemudian kamu serahkan semua harta yang kamu punya. Dan kamu selamatkan nyawa kamu. Awas! Aku nggak mau. Ayo Ihsan, tanda tangani itu. Ayo tanda tangani. Aku nggak mau tanda tangan. Ayo Ihsan, tanda tangani itu. Kamu harus pikirkan nyawa kamu dibandingkan harta yang kamu punya. Kamu tinggal tanda tangani saja. Akan kubunuh ibu dan adik kamu di Australia. Jangan libatkan Mama Iksan dan adiknya. Tolong, please, jangan. Jangan Pak Chandra, jangan lakukan ini. Saya nggak peduli. Saya tidak akan ragu-ragu untuk menghabisi mereka di sana. Saya minta mamanya Iksan dan adiknya jangan diganggu. Iksan, tolong kamu tanda tangan ini sekarang. Tolong, ini demi mama dan adik kamu, tolong dong. Ayo, tanda tangan ini sekarang juga. Ada apa sama Mas Manu? Apa mungkin di dalam diri Mas Manu masih ada rohnya Ishan? Kenapa dia seperti ini? Ular siapa itu? Kalau Tara tidak bisa jadi ular, berarti ada ular lain yang membantu mereka. Tolong aku. Nadine. 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 Nadine.
Kenapa Mas Manu manggil-manggil nama kamu? Kenapa bukan manggil nama aku? Karena mungkin di dalam hatinya, cinta Ishan lebih besar ke aku daripada Mas Manu ke kamu. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Oke, kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Tara, kamu harus bisa ubah sikap kamu di rumah Ishan. Kamu nggak boleh seenaknya sendiri di sana. Apa maksud kamu? Mulai sekarang, aku nggak akan pernah tinggal diam. Kalau kamu bikin ulah, siap-siap aja kamu terima pembalasan aku. Ishan, kamu baik-baik aja kan? Mas Manu, kamu baik-baik aja, Mas? Iya, aku nggak apa-apa. Syukurlah, dokter bilang kalau kamu siuman, kamu bisa segera pulang. Mas Manu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ishan, kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Ihsan, sebenarnya tadi apa yang terjadi? Sebaiknya Tara sendiri yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. perempuan ular ini mau jebak aku di depan keluarganya Ishan. Tara, coba kamu cerita sama Mama. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tadi waktu kami lagi di jalan, tiba-tiba ada orang yang menghadang kami. Terus mereka bawa kami ke hutan. Mereka membunuh kami tadi. Tiba-tiba Nadine datang dan nyelamatin kami di sana. Nadine, terima kasih ya. Mama berhutang budi sama kamu. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu nasib Ihsan gimana. Sial. Gagal lagi. Gagal lagi. Chandra. Ayo, Ishan. Ayo. Sial. Halo Pak Chandra. Kamu kerjanya gimana sih? Kok kerja nggak becus? Saya nggak mau tahu. Mulai dari sekarang kita atur lagi dari yang baru, oke? Saya nggak mau tahu semua kekayaan Ihsan itu akan jatuh ke tangan saya. Ngerti kan? Jadi Om Benny dalang semua ini. Om benar-benar jadi duri dalam daging di keluarga ini. Om itu udah kayak ayahku sendiri. Om tega banget sih mempertaruhkan nyawa demi harta. Om bisa jelaskan. Om nggak perlu melakukan itu semua. Kalau Om minta sama saya baik-baik, saya akan serahin semuanya. Semuanya, Om. Ihsan. Karena kamu tidak tahu apa yang Om rasakan selama ini. Om hanya jadi bayang-bayang kamu. Kamu hidup dalam kemewahan, sedangkan Om hanya jadi parasit. Kami nggak pernah anggap Om parasit. Om diterima di rumah ini dengan tangan terbuka. Om bisa bebas melakukan apa saja. Om punya jabatan penting di kantor. Kurang apa lagi, Om? Om Benny benar-benar jahat. Kamu tidak tahu rasanya seperti apa. Karena kamu tidak pernah jadi orang miskin. Ah!
Jangan lari, Om. Selamat sore, Bu. Kami minta izin untuk melakukan rekonstruksi hari ini kepada tersangka Nadine dalam kasus pembunuhan saudara Ben. Baik, Pak. Silahkan. Terima kasih.